Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Ya, di antara banyak orang yang sering dibicarakan bulan-bulan ini atau saat ini adalah orang ini. Tahukah Anda? Siapa dia ini? Dia adalah bernama Anwar Usman, ya. Seorang tokoh kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 31 Desember tahun 1956. Waktu kecilnya dia sekolah di SD Negeri 3 Sila Bima, lulus tahun 1969. Selanjutnya melanjutkan ke pendidikan guru agama negeri di Bima juga tahun 1975. Setelah itu dia terbang, bukan terbang saat itu mungkin ya naik kapal jauh ya, berlayar sampai ke kota Jakarta. Kuliah di Universitas Islam Jakarta, lulus tahun 1986 di Jakarta. Selain kuliah, dia juga menjadi guru honorer, ya. Karir menjadi hakim bermula saat lulus sebagai sarjana dari Universitas Islam Jakarta, yaitu sebagai calon hakim Pengadilan Negeri Bogor tahun 1985. Sebetulnya jadi hakim itu bukan cita-citanya sejak kecil ya, tapi entah kenapa takdir menentukan lain ya. Di Mahkamah Agung dia menjadi asisten hakim agung tahun 1997 sampai 2003. Setelah menyelesaikan studi S2 di STIH IBLAM. Apa itu? STIH itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hakim. IBLAM itu singkatan dari Institute of Business Law and Management. Oke, gitu ya. Diangkat jadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung tahun 2003 sampai 2006. Kemudian 2011 direkrut sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atas usulan Mahkamah Agung dan dilantik tahun 2016 sampai 2026. Oke, diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi bulan April tahun 2018. Oke, demikian. Tapi setinggi-tinggi pohon, gitu guys ya, sebuah pepatah mengatakan semakin tinggi suatu pohon semakin banyak angin yang menerpa. Demikian juga yang dialami oleh Anwar Usman ini, ya. Karirnya dirintis mulai dari nol, bukan dari nol lagi, tapi dari minus di sebuah desa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, di ujung timur sana sampai ke Jakarta. Akhirnya dirintis semakin tinggi akhirnya angin menerpa. Beliau sekarang diberhentikan secara tidak hormat oleh MK ya. MK itu adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran kode etik, ya, oleh Ketua MK Jimli As-Sidiki hari Selasa 7 November 2023. Pelanggaran tersebut adalah berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kepantasan, dan kesopanan. Juga dia dinilai tidak mampu bersikap independen karena terlibat dalam judicial review yang menyangkut kepentingan politik Gibran putra sulung Jokowi. Oh gitu ya. Ini katanya sih orang ini sebagai saudara Jokowi. Loh, kok saudara? Saudara dari mana? Katanya pamannya Gibran. Paman dari mana? Dia orang Bima NTB kok. Jokowi orang Solo kok, apa hubungannya? Oke. Kita lanjutkan ya. Begini ceritanya. Ngomong-ngomong, istrinya Pak Anwar Usman ini bernama Suhada Ahmad Siddiq meninggal dunia guys ya, meninggalkan 3 orang anak, Kurniati Anwar, Khairil Anwar, dan Saleh Anwar. Demikian setelah menduda dia akhirnya menikah dengan adiknya Pak Jokowi, seorang janda juga guys ya.
pada tahun 2022 ya, janda 2 anak usianya 56 tahun. Nah, itulah diduga kuat menjadi pemicu konflik kepentingan sebagai hakim konstitusi maupun sebagai ketua MK. Oke, gitu ya. Jadi Pak Anwar Usman ini menikah dengan adik Jokowi ya, otomatis jadi saudara Jokowi gitu ya. Jadi pamannya Gibran. Oke, diduga orang yang meluluskan ataupun meloloskan Gibran dalam pencalonan sebagai wakil presiden. Oh, umurnya ini kok kurang, kenapa bisa masuk? Ini ternyata ini peran dari sang paman gitu, diduga begitu ya guys ya. Oke, selain demikian, tapi ini Anwar Usman itu pernah berprestasi juga guys. Ini jadi bintang film loh ketika masih muda, ketika masih ngajar di SD itu jadi bintang film ya, memperoleh Piala Citra sebagai aktor ya dalam film Perempuan dalam Pasungan sutradara Ismail Subarjo. Demikian juga saat menjadi guru di SD Kalibaru, dia berhasil mengangkat sekolah tersebut berkembang pesat, bahkan dia sampai sekarang diangkat sebagai ketua yayasan. Oke, demikian ya sosok Anwar Usman yang kontroversial dan menjadi buah bibir berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.